Seorang pria meninggal dunia saat latihan silat di lapangan kerja, tepatnya di Dukuh Prayan, Desa Karangrejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022 malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunsolo.com, kejadian terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut terjadi di lapangan kerja, tepatnya di Dukuh Prayan, Desa Karangrejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan korban bernama Agil Hariaji, 21 tahun, warga RT 2 RW 1, Dukuh Mluran, Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Kejadian bermula, korban bersama rekan perguruan silat yang lain sedang melakukan latihan di lokasi kejadian. Saat itu, korban bersama 79 siswa dan 10 pelatih perguruan silat tersebut. Saat itu, korban bersama 9 siswa lainnya dilatih 2 pelatih. Kemudian sewaktu akan selesai latihan, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan tes pernafasan. Setelah itu, korban jatuh tersungkur ke depan dan kepala membentur tanah serta mengalami kejang-kejang. Mengetahui korban kejang-kejang, selanjutnya sekira pukul 23.45 dengan berboncengan sepeda motor, korban langsung dilarikan ke Puskesmas Kerjo. Pada saat di depan kantor Kecamatan Kerjo, korban kembali mengalami kejang-kejang dan tidak bergerak. Selanjutnya, sekira pukul 23.50, mereka sampai di Puskesmas Kerjo dan petugas Puskesmas Kerjo mengecek kepada korban. Setelah dicek, petugas Puskesmas Kerjo menyatakan korban telah meninggal dunia. Saat ini, jenazah korban dilakukan autopsi di RSUD Karanganyar. Berdasarkan pantauan tribunsolo.com, tim Dokes Polda Jateng tiba di kamar jenazah RSUD Karanganyar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka tiba di kamar jenazah untuk melakukan pemeriksaan autopsi terhadap korban. Kemudian, sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, Wakapolres Karanganyar Kompol Purbo Adjar Waskito tiba di lokasi. Kemudian, mereka memasuki kamar jenazah untuk melakukan autopsi. Hingga saat ini, proses autopsi masih berlanjut. Sementara itu, Wakapolres Karanganyar Kompol Purbo Adjar Waskito membenarkan informasi tersebut. Terkait kejadian orang meninggal pada saat latihan silat, hari ini dilakukan otopsi di RSUD Karanganyar. Singkatnya, pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022. Kecelakaan dalam latihan memang bukan sekali ini saja terjadi. Di berbagai tempat, di seluruh penjuru tanah air, bahkan di semua perguruan bela diri, pasti pernah mengalami kejadian yang sama, kecelakaan dalam latihan. Hal ini menarik perhatian saya untuk mengkaji dan memberikan sedikit informasi bagi seluruh pelatih umumnya dan warga PSHT khususnya. Mari kita ketahui dulu beberapa penyebab kecelakaan dalam latihan. Yang pertama, pelatih yang keras namun kurang memperhitungkan kondisi siswa. Latihan pencaksilat memang harus keras, karena dalam pertarungan tak akan pernah bisa diduga lawan lebih lemah atau lebih kuat. Jadi seorang pesilat memang harus dididik untuk memaksimalkan potensi dirinya dengan latihan yang cukup keras, agar tetap mampu bertahan dalam segala situasi. Pelatih pun dituntut untuk tidak mudah berbelas kasih kepada siswa, karena mengasihi siswa secara berlebihan justru sama dengan membunuhnya secara perlahan. Namun, kerasnya seorang pelatih harus tetap berada dalam koridor yang diperkenankan. Harus tetap memperhitungkan kondisi siswa, ataukah sakit, sedang ada masalah,
atau belum siap secara fisik dan mental untuk menerima jurus, teknik maupun sambung. Seorang pelatih yang kurang perhitungan akan cenderung memukul rata siswa dalam latihan, menganggap semua siswa layak diperlakukan sama kerasnya. Jadi hal inilah yang biasanya memicu terjadinya kecelakaan dalam latihan. Yang kedua, siswa yang kurang berhati-hati dalam latihan. Pelatih sudah bijak memperhitungkan kondisi siswa dan melatih siswa sesuai kemampuan masing-masing siswa. Tapi siswa masih kurang berhati-hati atau sembrono dalam mengolah gerakan yang diinstruksikan oleh pelatih. Ini pun menjadi penyebab kecelakaan dalam latihan. Yang ketiga, hukum karma atas tindakan yang tak terpuji yang telah dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Hukum timbal balik selalu saja terjadi. Orang yang senantiasa berbuat kebaikan akan terjaga dari mara bahaya dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan orang yang gemar melakukan tindakan tidak terpuji, cepat atau lambat akan mendapatkan hukuman atas tindakannya yang tidak terpuji tersebut. Setia hati selalu mengingatkan tentang hal itu. Jika suatu ketika terjadi kecelakaan dalam latihan, maka itu harus menjadi introspeksi bagi yang bersangkutan. Sopo sing tumindak Allah bakal ngundang bebaya, lan sopo sing suci adoh saka bebaya lan patih. Jadi jika terjadi kecelakaan dalam latihan, jangan saling menuding siapa yang bersalah. Masing-masing pihak harus saling mengoreksi diri sendiri. Selebihnya, kita harus bahu-membahu berupaya meringankan beban penderitaan korban kecelakaan maupun keluarga yang bersangkutan dengan menjenguknya dan membantu secara finansial untuk meringankan biaya pengobatan korban. Misalnya, menggalang dana dari para warga dan siswa PSHT lainnya. Kita adalah saudara, dan kita harus terketuk hati untuk membantu saudara kita, siapapun yang benar-benar membutuhkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.